semua. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Daleng, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Selamat datang di dalam ruang belajar komunitas Canai SD Daleng. Inti kegiatan kita yang pertama sebentar lagu Indonesia Raya, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat sambutan dari Bapak Pengawas, yang kelima identifikasi masalah PMM, dan yang terakhir sebentar berbagi praktik dari teman-teman guru. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta kesediaan Bapak Rinus. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, waktu dan kesempatan kami berikan seluas-luasnya. Baik, terima kasih kepada MC yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, yang saya hormati Bapak Ibu guru dalam ruang belajar komunitas pelajar Canai. Selamat pagi untuk kita semua. Mana semangatnya? Halo. Hai. Baik. Pertama-tama tentu patut kita lakukan puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat untuk melaksanakan beberapa kegiatan penting di dalam komunitas pelajar Canai. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita hari ini ada dua. Yang pertama kegiatan dalam komunitas pelajar, lalu yang kedua nanti adalah kegiatan pengisian survei. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pengawas yang sudah berkenan hadir untuk bersama-sama berkolaborasi, berdiskusi, mengidentifikasi masalah yang kita jumpai dalam PMM selama ini. Lalu nanti secara bersama juga kita mencari bagaimana solusinya. Tentu dari antara kita sudah ada teman-teman yang sudah mahir, sudah membuat banyak aksi nyata, sudah mendapat banyak sertifikat. Maka kepada kita semua ini ruangnya untuk kita saling berbagi tips, sehingga Bapak Ibu yang sudah dapat sertifikat nanti diberi waktu beberapa menit untuk membagikan
tipsnya kepada teman-teman yang belum membuat aksi nyata. Maka intinya bahwa ruang kolaborasi ini kita saling melengkapi, saling memberi dan menerima, dan yang paling penting adalah kita membuka diri untuk bisa menerima masukan dari teman-teman yang memang progresnya sudah bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita lihat dulu di layar. Kenapa kegiatan kita hari ini penting? Beberapa hari lalu dalam kegiatan bersama PPP, 2 hal ini disampaikan oleh Kepala PPP. 2 hal yang paling penting dari PPP. Yang pertama, berapa guru yang sudah mengikuti pelatihan mandiri dan sudah mendapat sertifikat. Artinya apa? Dia tidak berhenti pada nonton video saja, baca saja, tetapi terakhirnya harus bisa mendapat sertifikat. Memang prosesnya tidak mudah. Untuk mendapat sertifikat harus buat aksi nyata. Aksi nyata juga butuh waktu untuk dikurasi oleh kementerian. Kadang gagal, diberi kesempatan lagi untuk buat lagi. Tapi saya kira semakin lama kita bergelut dengan PMM ini, semakin banyak, semakin luas wawasan yang kita miliki. Kalau tidak lolos tes akhir, disuruh baca ulang, ya kan? Saya kira prosesnya bagus supaya kita lebih serius untuk mengerjakannya. Kalau serius membacanya, pasti tes akhirnya akan lulus. Dan ini program strategis Kementerian Pendidikan, pasti disampaikan lagi oleh Bapak Pengawas nanti. Dan tentu kita wajib untuk mengikutinya. Yang kedua adalah berbagi praktik baik. Untuk sekolah kita mungkin untuk berbagi praktik baik masih sangat kurang. Kemarin saya coba mengunggah satu video praktik baik, isian saja, coba saja. Tapi saya juga menilai diri saya belum sempurna, hanya coba-coba saja. Nah, saya dan Ibu Sinta juga kemarin sudah mulai, tepuk tangan untuk Ibu Sinta. Saya kemarin mendorong Ibu Sinta ini supaya bisa mengikuti program GTK Inovatif, apresiasi GTK untuk tahun 2023 yang puncaknya pada Hari Guru tanggal 25 November. Menurut penilaian saya, Ibu Sinta sebetulnya layak untuk mengikuti program apresiasi itu. Saya sendiri, saya merasa belum layak, makanya saya tidak masuk dalam program itu karena memang pencapaian PDM-nya juga berbagi praktik baik masih banyak yang kurang. Menerukan. Untuk Ibu Sinta, memang batasnya tanggal 20 kalau tidak salah. Tanggal 15. Artinya masih ada waktu, kalau memungkinkan coba masuk. Kenapa aksi nyata kita bisa buat? Kemudian berbagi praktik baik di PMM juga bisa. Untuk ikut program ini tidak terlalu banyak persyaratannya. Lalu yang berikut itu 2 poin ya, berbagi praktik baik dengan harus ada sertifikat. Nah, maka kegiatan hari ini kita buat untuk mendongkrak 2 hal ini. Yang pertama untuk dapat sertifikat, yang kedua berbagi praktik baik. Kita kemas kegiatan ini selain untuk identifikasi masalah, juga nanti teman-teman yang sudah dapat sertifikat ini berbagi praktik baik untuk kami semua. Nah, itu juga salah satu hal positif yang kita bisa bagikan di PMM. Maka kegiatan hari ini kita juga bisa unggah ke PMM. Nanti Ibu Sinta kalau sudah bagi praktik baik, Ibu Sinta bisa unggah ke PMM bahwa hari ini sudah membagikan praktik baik kepada komunitas belajar Canai. Nah, selain itu ada poinnya juga untuk kumpul kita. Komunitas belajar Canai ini memang sebetulnya sudah lama komunitas belajar ini.
hanya baru dikukuhkan namanya sebagai komunitas belajar, DNA-nya baru 2-3 tahun terakhir. Dan sekarang pemerintah melalui PDP, BPP, Dinas juga selalu sampaikan supaya di setiap sekolah harus ada komunitas. Tetapi kita ini patut bersyukur juga bahwa untuk masuk ke PMN Kombelnya tidak daftar begitu saja. Jadi kepala sekolahnya harus ada sertifikat kurikulum dulu, Merdeka Belajar. Kemudian salah satu gurunya harus sudah mendapat sertifikat pada topik tertentu. Kalau tidak dapat sertifikat itu tidak bisa daftar di Kementerian Pendidikan. Coba Bapak Ibu cek di PMN, komunitas belajar yang ada di Manggarai Barat yang sudah daftar di PMN. Saya melihat hanya beberapa saja. Misalnya gugus kakor, kita punya ada. Kalau lihat di PMN, gugus dalet. Kemudian komunitas belajar Janai khusus untuk sekolah kita. Banyak sekolah yang belum karena memang tidak bisa mendaftar, kendalanya karena kepala sekolahnya belum ada sertifikat. Demikian pula gurunya belum ada sertifikat PMN. Memang tidak bisa terbuka. Sehingga ini juga bagian dari gerakan kita yang lebih cepat dari sekolah lain untuk menjemput program-program Kementerian Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tugas saya juga melaporkan kepada Bapak Pengawas progres kinerja PMN kita. Jadi di hadapan Bapak Pengawas saya laporkan nanti berapa topik yang sudah dipelajari, berapa sertifikat, berapa aksi nyata. Nanti yang belum kita identifikasi apa masalahnya, kita berbagi, coba kita bangun komitmen bersama, kita selesaikan berapa aksi nyata untuk berapa bulan ke depan. Supaya kita bisa maksimalkan kembali waktu 12.30 sampai jam 1 untuk belajar dan berkarya di PMN. Karena itu saja media strategis untuk Bapak Ibu guru pelajar saat ini. Platformnya hanya di PMN. Coba kita lihat progres PMN kita. 2021 rapor pendidikan kita, progres PMN-nya 16%. Waktu itu tidak banyak yang belajar PMN, termasuk yang lainnya belum mengaktifkan atau belajar IT. Rapor pendidikan kita 2022, progres PMN-nya naik 468%. Dan ini kita akui karena memang semakin banyak yang mengakses, semakin banyak topik yang dipelajari, semakin banyak aksi nyata yang dibuat, semakin banyak juga sertifikat yang kita peroleh. Naik 468%. Naiknya luar biasa. Tepuk tangan kepada semua. Waktu kami kegiatan di provinsi beberapa bulan yang lalu, kami diberi kesempatan untuk bagi tips kenapa naiknya sebesar ini. Akhirnya saya bagikan, kami punya metodenya dari setengah 1 sampai jam 1, makanya progresnya naik. Ada juga sekolah-sekolah lain yang bagikan tipsnya pada saat itu. Lalu pertanyaan kita, berapa kira-kira progres untuk 2023? Apakah naik atau turun? Idealnya sekolah penggerak harus bergerak lebih baik, lebih maju, dan progresnya jangan sampai turun lagi. Makanya kita coba maksimalkan betul kegiatan komunitasnya supaya progres kita naik. Tetapi sebetulnya ini tujuan atau visi lembaganya ya, visi lembaganya. Tapi yang paling penting bahwa belajar PMN ini sebetulnya untuk peningkatan wawasan guru masing-masing kita. Semakin banyak kita belajar, pasti semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dari PMN. Ini target kemudian, tapi target utamanya adalah peningkatan kemampuan akademis kita masing-masing, terutama terkait pemahaman PMN. Ini yang masih tanda tanya. Nah, nanti datanya kan setelah ANBK ini
kita dapatkan datanya sudah tahun depan untuk rapor pendidikan kita di tahun ini. Yang berikut, ini yang saya mau bagikan. Jangan lupa dokumentasi. Para pesantren ya sudah. Baik, data jumlah senjata dan sertifikat kepada Bapak Pengawas saya laporkan. Yang sudah dapat jumlah sertifikat yang sekolah ini sudah dapat sampai dengan hari ini ada 23. 10 diantaranya itu sertifikatnya Ibu Sinta. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Sinta. Tidak tanggung-tanggung Ibu Sinta punya 10 atau lebih dari 50% memang sertifikatnya dibuat oleh Ibu Sinta. Nah, kemudian beberapanya ada dari Ibu Kim, Ibu Sofi, Ibu Ani, Bu Rita, Ibu Yofi, dengan saya dari Ibu Kaya. Nanti saya bacakan. Lalu sampai dengan 2 hari lalu jumlah aksi nyata yang sudah dibuat 29 aksi nyata, ada 23 yang berhasil disertifikasi. Berarti ada 6 yang aksi nyatanya belum dikurasi atau masih ajukan banding. Kita tunggu, mudah-mudahan 6 sisanya ini bisa dapat sertifikat jadi bulan ini. Tapi kalau tidak, kalau ditolak silakan ajukan banding. Prosesnya memang cukup lama. Lalu yang berbagi praktik baik saya belum isi untuk sementara hanya Ibu Sinta. Saya hanya coba-coba saja. Kemudian ini masalah kita. Ada 9 guru yang belum sama sekali membuat aksi nyata. Topiknya sudah tinggi tapi belum membuat aksi nyata. Menurut kementerian kalau tidak buat aksi nyata itu belajarnya bohong-bohongan. Jadi harus ada aksi nyata dan harus ada sertifikat. Jadi kita ikuti alur yang dibuat oleh kementerian. Mudah-mudahan yang 9 ini dalam perjalanan waktu ke depan harus ada progres. Itulah kegiatan kita hari ini supaya dampak dari teman-teman yang sudah mendapat sertifikat ini bisa kita bagikan ke teman-teman yang lain. Dengan demikian kita memiliki pemahaman yang sama terkait PBL. Nanti sebentar saya bacakan detailnya kepada Bapak Pengawas. Nah, ini apa masalahnya untuk yang 9 tadi, juga yang progresnya belum banyak, nanti kita diskusikan. Dan yang terakhir nanti kita kolaborasi dalam praktik baik oleh teman-teman yang sudah dapat sertifikat.